Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Raffi, mahasiswa semester 3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kali ini kita akan kembali nih membahas topik yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu aktivitas transfer antar e-wallet maupun e-wallet ke bank. Begitupun sebaliknya. Nah, di kehidupan sehari-hari pastinya kita sudah tidak asing ya dengan sistem transfer yang kita lakukan dengan banyaknya transaksi, pembelian, ataupun jual beli yang dilakukan melalui platform keuangan digital. Kita udah nggak asing dengan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan banyak aplikasi karena pastinya aplikasi-aplikasi tersebut mungkin sudah ada ya di beberapa device kita, apalagi untuk orang-orang yang memang terbiasa begitu ya dengan sistem pembayaran cashless. Nah, teman-teman pasti ngerasa ya bahwasanya proses transfernya itu berjalan begitu cepat, terasa begitu sangat mudah dan praktis. Tapi pernah nggak sih kita membayangkan gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar ketika kita melakukan eh, mekanisme transfer gitu? Apakah uang yang kita miliki langsung sampai begitu saja tanpa adanya proses? Pastinya tidak ya teman-teman, karena tanpa adanya proses tidak akan muncul sebuah output ataupun sebuah reaksi dari sebuah aksi yang kita lakukan. Maka pada hari ini kita akan membahas lebih teknis terkait dengan apa yang terjadi di belakang layar ketika kita melakukan transfer antar e-wallet ataupun ke bank maupun sebaliknya. Kita mulai dulu dengan mundur sedikit ya tentang apa sih yang dimaksud dengan e-wallet itu sendiri. Jadi, e-wallet adalah layanan elektronik yang memungkinkan kita untuk menyimpan instrumen pembayaran seperti uang elektronik dan kartu di dalam aplikasi berbasis server. Ingat ya, kata kuncinya adalah server. Nah, artinya saldo kita itu sebenarnya tidak benar-benar tersimpan di HP, tapi saldo itu tuh nempelnya ada di server perusahaan dari penyedia e-wallet tersebut. HP di sini statusnya hanya menjadi akses atau remote control dari transaksi yang kita lakukan. Jadi ketika teman-teman melihat saldo GoPay teman-teman ada 100.000, saldo Dana teman-teman ada 950.000, maka itu hanyalah tampilan displaynya saja, bukan berarti duit yang teman-teman masukkan ke dalam Dana atau top up ke aplikasi tersebut tuh masuknya ke dalam HP, tidak, tapi masuknya itu ke dalam server. Dan serverlah yang mengelola sistem transaksi maupun proses berjalannya transfer yang teman-teman lakukan pada saat teman-teman melakukan transaksi. Nah, fitur yang paling umum kita jumpai di semua e-wallet pastinya kita bisa menyimpan saldo, kita bisa top up dari bank, minimarket, ataupun transfer antar teman. Kemudian bisa membayar lewat kris, transfer ke sesama ataupun beda e-wallet, tarik saldo ke rekening bank, dan kadang juga bisa untuk keperluan-keperluan lain seperti bayar listrik, beli pulsa, tiket, sampai pesan makanan. Nah, yang menarik, sekarang makin banyak nih orang yang lebih memilih e-wallet daripada menggunakan transaksi melalui uang tunai. Alasannya ya karena e-wallet ini nih menawarkan banyak kemudahan praktis dalam pembayaran, cepat, dan juga sering ada promo cashback ataupun diskon. Nah, kita sekarang masuk nih ke pembahasan mengenai apa yang terjadi saat kita melakukan transfer, baik itu antar e-wallet ke bank ataupun sebaliknya. Nah, misalkan kita mau transfer 15.000 dari Dana ke si bank, maka yang akan pertama kali dilakukan oleh user, pastinya user akan membuka aplikasi tersebut. Seperti demonstrasi-demonstrasi yang sudah saya tunjukkan pada kesempatan sebelumnya, biasanya user itu akan melakukan pemilihan gitu pada aplikasinya, apakah dia mau melakukan pembayaran lewat QR atau transfer ke sesama e-wallet atau ke rekening bank. Intinya yang paling pertama dilakukan adalah user membuka aplikasi dan memilih layanan sampai si user ini tuh melakukan apa ya, melakukan pembayaran. Misalkan si user ini udah memutuskan untuk bayar, udah memutuskan untuk transfer. Nah, maka disinilah terjadi proses kedua, yaitu klien mengirim request. Jadi ketika si user udah mutusin nih buat, oke saya benar-benar mau bayar. Nah, di sini aplikasi dari si klien itu mengirimkan permintaan kemana? Ke server yang namanya itu REST API. REST API ini bisa diibaratkan sebagai bahasa komunikasi antar aplikasi klien dengan server. Jadi, saat si
user ini memutuskan untuk membayar, sebenarnya yang terjadi sebelum uang itu nyampe ke tujuannya, si aplikasi klien ini bakal ngirim permintaan dulu ke server, bakal minta izin dulu, bakal dicek dulu, diverifikasi dulu. Nah, saat klien mengirim request, ada REST API yang format datanya itu biasanya dikirim berupa JSON yang mencakup biasanya kalau kita ngirim uang tuh pasti ada identitas kita dari nomor HP kita, nomor HP orang yang dituju, atau mungkin kalau konteksnya bank bisa nomor rekening ataupun informasi apapun, jumlah nominalnya berapa, dan biasanya kita juga suka nyelipin catatan kecil dalam transaksi yang kita lakukan. Nah, setelah klien mengirim request, server yang ada di sana, server backend-nya itu akan melakukan pengecekan. Mulai dari apakah si akun pengirimnya ini valid, benar-benar terdaftar begitu ya di server mereka ataupun di server keuangan lain yang lain gitu. Dan dia juga ngecek nih apakah dia sudah login dan juga punya token autentikasi. Kemudian dia akan ngecek lagi apakah saldonya mencukupi karena ya nggak mungkin gitu dia ngambil saldo orang lain buat mencukupi saldo yang di request dari si user ini, dan juga dia akan ngecek juga nih apakah akun tujuannya ini terdaftar dan juga aktif, karena sayang juga gitu kalau uangnya ini hilang begitu saja ke tujuan yang tidak jelas. Nah, kalau semuanya sudah lolos, maka server akan membuat kode untuk transaksi menggunakan algoritma crypto atau UUID. Nah, setelah itu akan terjadi proses database and payment switch, di mana data transaksi ini kemudian dicatat ke dalam database MySQL. Karena tujuannya beda antara e-wallet ataupun ke bank dan lain-lain sebagainya, maka server akan bertindak sebagai jembatan antar sistem, di mana data transaksi dikirim ke server tujuan, lalu server tujuan itu menerima konfirmasi penerimaan. Jadi misalkan teman-teman transfer dari si bank ke Dana. Nah, yang diterima oleh servernya Dana yaitu hanya sekedar konfirmasi kalau dia sudah menerima saldo dari servernya si bank itu tadi. Jadi teman-teman bisa ngelihat ada histori transaksi itu karena ada database penyimpanannya. Enggak semata-mata display history itu ada secara tiba-tiba, ada secara sendirinya, melainkan ada platform atau wadah yang menampung itu semua. Kemudian, setelah dicatat di dalam database-nya, server akan memberikan respons dengan mengirimkan status apakah dia pending, sedang diproses, ataukah dia berhasil. Kalau berhasil tuh hasil output-nya itu adalah saldo berkurang dan masuk ke akun tujuan. Atau kalau gagal, misalkan karena ada error atau koneksi terputus, maka dia akan kembali ke status awal, tidak jadi melakukan transaksi, dan kalau teman-teman kekeh mau melanjutin, maka teman-teman harus mulai dari nol. Begitu. Nah, ada case di mana kita mengajukan refund jika ada masalah. Kalau terjadi kesalahan, misalnya saldo kepotong 2 kali atau transaksi gagal, tapi uang sudah keluar, kita bisa mengajukan refund. Proses ini juga dilakukan lewat API. Kita mengirimkan data transaksi kita, bukti transfer, alasan refund ke admin server yang mau kita ajukan. Kemudian dia akan melakukan verifikasi. Ketika semua pengajuan kita sesuai, maka uang akan dikembalikan secara otomatis. Jadi, meskipun kita melihat gitu bahwasanya transaksi berjalan secepat dan dalam waktu yang singkat gitu. Cuman kelihatannya mah cuman 2 detik, cuma 5 detik. Tapi sebenarnya proses yang terjadi di belakang layar itu sangat banyak. Namun lagi-lagi karena prosesnya sangat cepat, jadi kita ngelihatnya tuh ya ya udah gitu kayak gampang aja buat dilakukan, padahal proses di belakangnya itu memang sangat panjang. Nah, kita berbicara tentang faktor yang mempengaruhi alasan kuat gitu, kenapa masyarakat ini gemar untuk menggunakan, skema pembayaran cashless, karena pastinya, eee, baik e-wallet ataupun aplikasi e-banking ini sudah memberikan kepercayaan kepada para user, sehingga si user ini udah yakin gitu dan udah stay untuk tetap menggunakan aplikasi tersebut. Dan di samping itu juga, user diberikan jaminan keamanan. Jika kita mau melakukan transaksi, pastinya kita akan selalu minta untuk konfirmasi, selalu memasukkan PIN. Jadi pastinya setiap transaksi yang kita lakukan tuh pastinya sudah terenkripsi dan juga tidak asal-asalan. Kemudian ada tawaran mengenai kemudahan, yang mana pembayaran ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tanpa embel-embel yang sulit. Dan juga banyak promosi yang diberikan. Kadang di beberapa
tempat belanja ataupun tempat makanan, mereka suka menawarkan diskon-diskon yang eksklusif hanya bagi pengguna aplikasi tersebut. Jadi itulah beberapa hal yang memang mendorong gitu dari masyarakat sehingga masyarakat ini lebih gemar untuk menggunakan daripada si aplikasi-aplikasi pembayaran digital ini. Nah, kita akan coba mendemonstrasikan contoh sederhana dari mekanisme transfer seperti yang tadi sudah diceritakan bagaimana detail daripada sistem transfer itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana gitu realisasi ketika kita melakukan skema transfer gitu. Di sini saya akan coba menggunakan platform Dana yang kemudian akan ditransfer ke si bank. Kita coba mulai dulu dari user action-nya ya, di mana ketika kita sebagai user akan melakukan transaksi, kita mulai dahulu dengan membuka si aplikasinya tersebut. Saya akan coba buka Dana terlebih dahulu, dan di sini saya bisa mengecek ya bahwasanya saya punya saldo sebesar 48.000 di mana ini sudah cukup gitu untuk melakukan satu kali transaksi gitu ya. Dan saya akan coba eh, melihat begitu ya semua layanannya apa saja yang bisa saya lakukan dan salah satunya di sini saya akan lakukan pengiriman ke bank. Kita pilih dahulu. Nah, kita akan coba masukkan rekening kita. Bentar, saya lupa nomor rekening saya yang di Siblink itu berapa. Coba kita ngintip sebentar ya. Oke, ternyata nomor rekening kita adalah sekian. Dan kita coba masukkan si akun rekening kita, nomor rekening kita ke tujuan kita. Kita pilih bank tujuannya adalah si bank. Oke, kita akan memilih si bank dan kita masukkan nomor rekening yang tadi kita sudah salin ya. Nah, di sini server Dana akan mendetek bahwasannya nomor rekening kita itu memang sudah sesuai gitu dengan identitas yang akan kita kirimkan begitu ya tujuannya. Jadi ketika si user action ini masih kita lakukan, ternyata untuk server Dana ini sudah langsung otomatis mengidentifikasi bahwasannya nomor rekening yang bersangkutan itu memang sah dan memang sudah tampil begitu ya informasi dari pemilik rekening. Jadi kita juga bisa lebih yakin nih kalau nomor rekening yang kita masukkan ini memang benar-benar ada gitu yang memilikinya. Kita coba melakukan user action berikutnya, kita coba masukkan si nominalnya. Di sini saya masukkan 15.000 dan juga saya bikin catatan adalah saya transfer ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita akan diberikan konfirmasi pembayaran sebagai komitmen ya dari si aplikasi tersebut, sehingga kita tidak asal-asalan gitu ya dalam melakukan transaksi. Kita bisa ngecek lagi, kita bisa make sure lagi apakah nominal dan tujuan yang kita masukkan itu memang benar-benar sesuai ataupun tidak. Nah, ketika kita memutuskan untuk bayar 15.000 di aplikasi klien kita, dan ketika kita masukkan nih si PIN yang kita punya di aplikasi Dana, nah disinilah proses terjadi di mana proses dari request aplikasi klien ke server, kemudian server merespon sampai dengan ternyata server sudah langsung merespon gitu bahwasanya transaksi kita ini sudah berhasil. Nah, itu semuanya terjadi dengan begitu cepatnya, dengan begitu kilatnya sehingga kita bisa langsung melihat history ataupun record dari transaksi yang kita lakukan. Pertama, kita bisa melihat bahwasanya detail transaksi masih kita bisa lihat. Ini data ini tuh tersimpan begitu di database-nya si Dana gitu ya. Mulai dari detail penerimanya siapa, masih ada cantolannya, kemudian detail transaksinya, catatan transfernya, ID-nya, ID yang dibuat oleh REST API tadi itu terekap gitu ya di database penyimpanan transaksi
dari si aplikasi Dana ini. Nah, ini adalah tampilan gitu dari aplikasi pengirimnya. Bagaimana kita bisa melihat tampilan dari sisi penerimanya atau tujuan daripada transaksi ini kita buka si banknya. Kita buktikan apakah uangnya ini nyampe atau tidak. Kita lihat. Kita refresh dan ternyata masuk teman-teman. Jadi yang bisa teman-teman lihat di awal si bank saya itu masih nol. Nah, di sini saya menerima update bahwasanya saldo saya sudah bertambah menjadi 15.000. Nah, kita coba buka apa ya? Historinya ya, riwayatnya. Nah, di sini server daripada si bank itu juga mencatat teman-teman. Jadi tadi yang saya sampaikan server penerima. Nah, konteks dalam demonstrasi yang saya tunjukkan ini adalah server dari si bank itu juga mencatat dan juga merekam dari transaksi yang dilakukan oleh si Dana tadi. Dimana kalau Dana itu mencatatnya sebagai transaksi keluar atau uang keluar, nah si bank ini mencatatnya sebagai uang masuk. Di sini kita bisa melihat detailnya dari informasi pengirimnya siapa, nominalnya berapa, dan juga ada nomor transaksi yang masuk juga nih di akun si banknya. Dan di sini catatannya memang terenkripsi ya. Ketika tadi di Dana kita mencatatnya melalui kata-kata, catatannya ini kurang lebih seperti ini teman-teman yang catatan saya transfer ya. Nah, ketika di si bank, catatannya ini terenkripsi. Jadi hanya benar-benar kode unik saja yang dikirimkan ke si bank tersebut. Nah, jadi itulah sedikit daripada demonstrasi yang saya lakukan begitu ya dari mekanisme transfer dari Dana ke si bank. Kalaupun kita lakukan transfer dari arah berbalik, misalkan dari si bank ke Dana, kurang lebih teknis dan mekanismenya seperti itu ya teman-teman. Dan esensi yang bisa saya sampaikan dalam video hari ini adalah bagaimana gitu kita bisa paham tentang apa yang terjadi di belakang layar, sehingga walaupun tadi setelah dicoba itu prosesnya berjalan dengan sangat cepat, tapi banyak gitu ya rekor-rekor yang tersimpan. Dan rekor-rekor itu bisa muncul karena proses yang terjadi di belakang layar dan keberadaan server. Dan inilah salah satu karakteristik dari Fintech di mana apa ya? Dan semua sistem transaksi juga sih perbankan juga pasti ada yang namanya server pengelola atau pihak ketiga yang mengatur gitu transaksi dari kedua belah pihak. Dan itulah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.